Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pertanyaan dari teman kita ya. Jadi teman kita menanyakan mengenai deret isoelektronik ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Jangan lupa kalian juga nyalakan notification-nya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru kami ya. Oke, sekarang langsung saja saya akan membahas. Ini kebetulan ada 3 pertanyaan ya. Jadi yang pertama, apakah yang dimaksud dengan deret isoelektronik? Ya, jadi di sini kita bisa melihat dari katanya sebenarnya. Ini kan katanya isoelektronik ya. Nah, iso itu sama, kemudian elektronik berarti elektron ya. Jadi kalau deret isoelektronik itu maksudnya adalah deret unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron yang sama. Nah, pasti kan bertanya bagaimana caranya ada unsur lebih dari satu yang elektronnya sama gitu ya, jumlah elektronnya sama gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali yang jumlah elektronnya sama, tetapi dia dalam bentuk ionnya gitu ya. Jadi bisa dalam bentuk atomnya, dan yang sama dengan dia jumlah elektronnya itu pasti dalam bentuk ionnya ya. Jadi ion positif dan ion negatif gitu ya. Jadi saya memberikan contoh, misalkan saya punya 3 misalnya, ada unsur A, kemudian unsur B, kemudian unsur C. Ya, jadi kalau yang A ini misalkan dia punya nomor atom itu misalkan 10, ya. Ini punya nomor atom 10, jangan 10 dah, 18 misalnya, 18. Ya, kemudian yang ini nomor atom dari B ini adalah 17, kemudian nomor atom dari C ini adalah 19. Gitu ya. Nah, yang B ini ternyata dia muatannya min gitu, dia muatannya min, sedangkan yang C ini dia muatannya plus gitu ya, sedangkan yang A ini tidak bermuatan. Nah, menurut kalian kira-kira jumlah elektronnya sama atau tidak ya? Jadi saya cuma cantumkan nomor atomnya saja ya, saya tidak mencantumkan nomor masanya ya. Nah, kalian tahu kalau nomor atom itu sama dengan nomor atau jumlah elektron atau jumlah jumlah proton gitu ya. Kalau dia atomnya netral gitu. Jadi kalau yang A ini dia jumlah protonnya 18, jumlah elektronnya 18 juga gitu ya. Nah, kalau yang B ini ya, kalau misalkan dia tidak netral, baik ada positif maupun negatifnya, maka nomor atom ini sama dengan jumlah protonnya, tapi tidak sama dengan jumlah elektron. Jadi yang ini protonnya 17, nah elektronnya berapa? Jadi karena dia muatannya negatif, berarti elektronnya lebih banyak 1. Ya, karena ini negatif 1. Jadi 17 tambah dengan 1, jadi 18. Gitu. Yang C juga sama, kalau dia muatan positif, berarti 19 ini itu sama dengan jumlah protonnya. Sedangkan untuk elektronnya dia tidak sama. Ya, karena dia nggak netral, seperti A. Nah, karena dia positif, berarti jumlah protonnya lebih banyak 1 dibandingkan jumlah elektronnya. Berarti karena ini 19, berarti lebih 1, berarti kan elektron 18 jumlahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan deret isoelektronik. Ya, jadi 18A, 17B- sama 19C+, ini deret isoelektronik karena jumlah elektronnya semua sama-sama 18. Seperti itu ya. Nah, kalian bisa juga temukan contoh nyatanya di sistem periodik unsur kalian ya. Yang kedua, jelaskan bagaimana perubahan ukuran ion dari sejumlah ion yang bermuatan paling positif ke arah ion bermuatan paling negatif dalam deret isoelektronik. Ya, jadi di sini saya ambil contoh lagi. Ya, saya ambil 3 contoh ini aja ya, di 18A, kemudian 17B- sama 19C+. Gitu ya. Nah, kalian sekarang lihat apa sih yang menentukan ukuran ion ya? Bagaimana cara kita menentukan ukuran ion? Jadi ukuran ion ini kita bisa melihat dari jarak antara inti ke elektron paling jauh gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingat jari-jari ion ya, atau jari-jari atom ya, jadi kalau misalnya ini pusat atom, kemudian dia itu ada kulitnya, kemudian ini elektronnya, maka yang menjadi ukuran ion itu adalah jarak antara pusatnya ke elektron paling luar gitu ya. Nah, ini karena dia itu antara pusat dengan elektron, maka dia kan ada yang namanya gaya Coulomb kan, F. Jadi F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat di sini dari rumus ini, saya tidak menggunakan rumus ini ya.
Saya tidak menggunakan rumus ini, tapi kita dari rumus ini kita bisa tahu bagaimana cara memprediksi perubahan ukuran ion, ya. Jadi kalau misalkan dia F-nya besar, ya, kalau misalkan F-nya besar, ya itu artinya kan Q1 sama Q2-nya besar, ya. Jadi kalau dia jumlah proton sama jumlah elektron semakin banyak, berarti F-nya semakin besar. Jadi artinya kalau F-nya semakin besar, maka tarikannya semakin besar, artinya semakin kecil jajar atomnya, karena tarikan antara proton dan elektronnya besar, gitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau jumlah proton sama jumlah elektronnya banyak, ya, atau Q1 sama Q2-nya besar, maka F-nya juga besar kan, karena berbanding lurus. Kalau F-nya besar atau gaya Coulomb-nya besar, maka tarikan antara inti atom dengan elektron pada luar itu semakin besar, sehingga jari-jari atomnya atau jari-jari ionnya semakin kecil. Nah, kalau misalkan di sini, dari 3 contoh ini, dia kan elektronnya sama 18. Berarti kita tidak bisa melihat dari jumlah elektron. Ya, sekarang kita lihat jumlah proton. Ya, ini protonnya 19, yang C+, kemudian B- 17, kemudian yang A itu 18. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dia semakin banyak protonnya, berarti kan semakin kuat tarikannya. Ya, berarti kalian lihat yang mana yang paling besar semakin banyak protonnya, yang C+ ya. C+ lebih besar jumlah protonnya dibandingkan yang lain, berarti artinya C+ semakin yang paling kecil jari-jari ionnya. Berarti urutan jari-jari ion, saya tulis sini ya, jari-jari ion itu adalah C+, itu lebih kecil dibandingkan, nah sekarang urutannya, berarti yang lebih kecil lagi jumlah protonnya adalah 18 ya, berarti A itu lebih kecil lagi dibandingkan dengan B-. Berarti artinya dari contoh ini, ya dari contoh ini, semakin ionnya positif, ya, berarti dia semakin kecil jari-jari ionnya. Dan semakin besar muatan negatifnya, maka jari-jari ionnya semakin besar. Gitu ya. Oke? Jadi sama nih, seperti misalkan saya kasih contoh, ini A, kemudian ini tetap B-, kemudian ini C+. Saya kasih lagi contoh, misalkan, kalau memang dia jumlah elektron sama ya, ya misalkan ini D. D2+, D2+ pasti lebih kecil dibandingkan C+. Ya, sedangkan kalau ada satu lagi misalnya E. Kalau misalkan E2- pasti dia lebih besar ukurannya dibandingkan B-. Ya. Nah, sekarang yang ini. Nomor 3 selanjutnya ya. Berikan prediksi ukuran berdasarkan jari-jari ion untuk F-, Na+, O2-, Mg2+, dan N3-. Ya, sekarang kita cek semua dari 5 ini apakah dia deret isoelektronik ya. F-, ya, F- itu dia jumlah elektronnya 10. Ya, jumlah elektronnya 10. Kemudian Na+ itu dia jumlah elektronnya 10 juga. O- dia jumlah elektronnya 10. Kemudian Mg2+ itu jumlah elektronnya 10 juga. Dan yang N3- dia jumlah elektronnya 10 juga. Berarti artinya ini ada deret isoelektronik ya. Jadi kalian harus pastikan dulu apakah semuanya sama jumlah elektronnya ya. Gitu ya, karena kadang-kadang pertanyaannya bisa menjebak gitu ya. Bisa saja ada yang jumlah elektronnya beda gitu ya. Jadi pastikan dulu jumlah elektronnya sama supaya kalian tahu kalau ini deret isoelektronik ya. Nah, kemudian berdasarkan urutan saya tadi, ya urutan saya tadi ingat, semakin positif dia semakin kecil ya ukuran ionnya, semakin negatif dia semakin besar ukuran ionnya. Berarti kalau yang nomor 3 ini, berarti yang paling positif yang mana? Yang paling positif itu adalah Mg2+ ya. Berarti urutannya Mg2+ itu paling kecil ya ukurannya. Kemudian selanjutnya itu yang plus ya, berarti Na+. Kemudian selanjutnya yang netral nggak ada ya, nggak ada netral nih di sini. Berarti selanjutnya sekarang yang negatif, berarti negatif 1 F-. Ya, kemudian selanjutnya negatif 2 O2-. Dan yang paling besar itu adalah yang negatif 3 yaitu N3-. Gitu ya. Jadi urutannya seperti ini ya. Jadi ingat tadi, karena kalau dia semakin negatif, jumlah protonnya semakin kecil ya. Kalau dia semakin negatif, jumlah protonnya semakin kecil. Artinya kalau dia jumlah protonnya semakin kecil, berarti dia gaya Coulomb-nya kecil juga. Jadi dia karena gaya Coulomb-nya kecil, dia semakin besar jari-jari ionnya. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Kalau kalian punya
PR atau tugas, kemudian ada soal yang kalian tidak bisa mengerjakannya ya, kemudian kalian ingin supaya kalian buatkan videonya, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.